Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami dalam kajian serial Fikih Asmaul Husna yang disiarkan langsung dari studio kami Mahat Imam Syafi'i Maisir Aceh. Seperti biasa, pada setiap hari Kamis pagi pukul 9, sekitar 1 jam ke depan, kita akan mengobrolkan dan berbicara satu topik khusus terkait Asmaul Husna. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik baru bertemakan berbuat baik pada semua. Bersama saya Subriyadi Al-Khosdi dan juga pemateri kita Ustadz Haryanto BSHMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Antum sehat ya? Sama teman-teman di studio. Dan kita juga doakan semoga pemirsa di rumah senantiasa dalam keadaan sehat juga, agar bisa selalu mengikuti kajian-kajian online seperti ini, agar ibarat nutrisi gizi untuk imannya juga makin bertambah baik. Dan topik kita berbuat baik pada semua. Kalau bicara baik Ustadz ya, berbuat baik kepada semua, apakah ini maksudnya benar-benar tidak ada pengecualian sama sekali, atau bagaimana kita bisa mengaitkan perbuatan baik ini dengan Asmaul Husna? Mungkin bisa di awal ini kita arahkan topik kita sebenarnya mau kemana Ustadz? Tadi sempat ditanyakan berbuat baik apakah ada tanpa pengecualian sama sekali. Ya, yang namanya berbuat baik itu kan melihat situasi kondisi ya. Ada kalanya sikap berbuat baik itu ketika diberikan kepada orang yang tidak tepat, bisa jadi hal itu bisa menyebabkan madharat yang lebih besar. Misalnya gini, contoh ya, memberikan maaf itu kan sesuatu yang baik, atau memberikan pemberian suatu pemberi itu baik. Tapi kalau ternyata pemberian maaf ini diberikan kepada seseorang yang bersalah, yang dikhawatirkan dengan berbagai adanya bukti dan petunjuk, kalau seandainya maaf yang kita berikan menyebabkan orang tersebut tambah melunjak, malah tambah banyak dan menyepelekan ya. Atau misalnya kita memberikan sesuatu, kalau memang pemberian, namanya pemberian kan asalnya baik, tapi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang memang belum berhak mendapatkan, misalnya kita memberikan jumlah uang yang besar tapi kepada seorang anak kecil yang mereka belum paham apa itu uang, itu kan jadi yang awalnya niatnya baik tetapi ternyata secara kondisinya belum memungkinkan, hal itu bisa menyebabkan madharat yang lebih besar. Jadi memang berbuat baik itu juga harus punya caranya, tidak hanya sembarang memberikan kebaikan kepada siapa saja, agar tidak menjadi sesuatu yang menimbulkan madharat yang lebih besar. Dan topik pembahasan kita kali ini kan memang berkaitan masalah salah satu nama Allah, yaitu Al-Bar, yang artinya adalah Allah itu Maha Baik. Al-Bar ya. Dan kita pada pertemuan kali ini hanya membahas satu nama saja. Ya. Ini yang menarik adalah bahwa ternyata menjadi orang baik itu tidak semudah itu ya. Artinya menjadi orang baik pun butuh manajemennya ya. Karena ketika kita menjadi orang baik dan memperlakukan semua orang dengan cara yang sama baiknya, bisa jadi untuk sebagian orang itu tidak baik buat dia ya. Kayak tadi kan memaafkan itu memang hal kebaikan, tapi kalau memaafkan tanpa konsekuensi, kadang justru malah nggak baik juga buat mereka gitu. Itu nanti lihat kepada situasi dan kondisinya, kepada objek yang akan kita berikan kebaikan sesuai atau tidak, karena supaya lebih adil gitu ya. Karena adil itu kan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kebaikan yang kita berikan yang diharapkan bisa mendatangkan manfaat kepada orang lain, bahkan ketika kita melakukannya tidak secara adil ataupun zalim, malah itu akan menimbulkan madharat, bukan manfaat yang akan ada. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang Al-Bar ini dan satu nama yang memang fokusnya tentang kebaikan ini, di dalam Al-Quran seberapa familiarkah nama ini dan bagaimana Allah menyebutkan nama ini di dalam ayatnya, Ustaz? Di antaranya adalah ada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 28. Allah taala berfirman, "Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim." Sesungguhnya kami dahulu adalah orang-orang yang beribadah dan berdoa hanya kepada Allah, dan sesungguhnya Allah itu sifat yang dimiliki oleh Allah Al-Barrur Rahim, yaitu Maha Baik, melimpahkan kebaikan kepada seluruh hambanya, dan juga Allah Maha Penyayang. Imam Ibnu Jarir rahimahullah boleh mengatakan makna dari kata innahu wal bar, apa maksud dari Allah itu Maha Baik? Maksudnya Allah itu Al-Latif bi ibadihi, yaitu
Allah menyayangi hambanya. Karena itu bentuk dari pembuktian bahwasanya ketika Allah berbuat baik kepada hambanya, berarti itu menunjukkan Allah itu sayang kepada hambanya. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah yang besar terhadap hambanya adalah apa yang telah Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Ketika dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfiq unfiq alaik." Berinfaklah, maka aku akan berinfak pada kalian. Ini Allah mengajarkan kebaikan kepada hambanya. Berinfaklah. Infak itu kan berbuat baik kepada orang lain. Maka Allah akan memberikan kebaikan pula kepada mereka-mereka yang mau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Dan Allah telah memberikan infak, telah memberikan rizki kepada seluruh hambanya sejak Allah menciptakan makhluk. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, sampai sekarang, dari zaman dahulu sampai sekarang, Allah senantiasa memberikan kebaikan. Itu menunjukkan bahwasanya salah satu bukti bahwasanya salah satu nama Allah yaitu Al-Bar, yaitu Allah Maha Baik, dan itu sudah terbukti dengan banyaknya nikmat yang telah kita rasakan dan kita lihat dan kita dengar, betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Jadi sebenarnya cara termudah untuk bisa lebih meyakini tentang nama ini adalah dengan melihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita ya, fasilitas-fasilitas kehidupan yang sudah Allah kasih. Harusnya itu menguatkan kita akan keyakinan bahwa adanya nama Al-Bar ini. Karena banyak orang yang kemudian mudah atau sulit untuk bersyukur karena melihat hanya dari sisi materi yang dia punya saja. Padahal kalau dilihat dari sebenarnya kesehatan, keluarga, itu pun sebuah kenikmatan yang Allah sudah kasih itu. Cuma kita aja yang kurang melihat seperti itu. Nah, mungkin dengan nama ini agar lebih mudah untuk bisa memahami maknanya adalah bagaimana kalau kita agak dibanyakin tentang sampel-sampelnya, tentang contoh-contohnya, agar memaknai nama ini lebih mudah, Ustaz. Baik. Jadi makna dari kata Al-Bar itu kan bahwasanya Allah itu Maha Baik dan Allah berbuat baik kepada makhluknya dan juga memperbaiki kondisi makhluk-makhluknya. Ada beberapa contoh, ada beberapa sampel yang bisa kita sebutkan di antaranya yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Baik kepada hambanya. Di antaranya yang pertama adalah bahwasanya syariat yang Allah berikan kepada kita, kepada umat manusia adalah syariat yang mudah. Bahkan kalau kita rasakan, kalau kita perhatikan, kita melihat dalam Al-Quran dan hadis, menunjukkan bahwasanya syariat yang, bahkan syariat untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW dibandingkan syariat umat terdahulu, itu syariat kita lebih mudah, lebih ringan dibanding syariat zaman dahulu. Dan Nabi SAW juga pernah mengatakan, inna dina yusrun walan yushadda dina ahadun illa ghalabah. Agama itu mudah. Barang siapa yang berusaha mempersulit diri untuk menjalankan syariat agama ini, maka dia sendiri akan kalah. Karena Allah sudah menakar, gitu ya, menakar syariat yang telah ditetapkan untuk manusia, sudah ditakar, sehingga syarat ini adalah sesuatu yang bukan mustahil dilakukan oleh manusia, bukan syarat yang memberatkan bagi manusia. Itu adalah sudah merupakan keadilan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kemudian kita meremehkan syariat yang Allah berikan pada kita. Kemudian contoh yang lain, bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Tadi di awal kita menyebutkan salah satu bentuk kebaikan itu kan memberikan maaf. Ya, memberikan maaf kepada orang lain, tetapi melihat kondisinya, gitu kan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada hamba-hambanya, bahkan maafnya Allah itu sangat banyak. Di antaranya ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Pemaaf. Itu contohnya adalah firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Barang siapa yang berbuat keburukan atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia mau beristighfar, mohon ampun pada Allah, maka dia akan mendapati bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan Allah itu masih senantiasa membuka pintu taubat pada hamba-hambanya yang
tidak bosan-bosannya mereka berbuat kesalahan, siang dan malam senantiasa berbuat dosa. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan segala musibah yang menimpa kita manusia adalah disebabkan karena ulah perbuatan kita. Tapi meskipun banyak sekali dosa yang kita lakukan, Allah itu Maha Pengampun dan ampunan yang Allah berikan pada kita itu sangat banyak. Jadi kalau kita boleh membandingkan antara dosa yang telah kita lakukan dibanding dengan musibah yang kita rasakan, itu lebih banyak dosanya. Jadi hanya sebagian kecil dari dosa itu yang Allah timpakan, yang Allah hukumkan menjadi sebuah musibah pada kita. Kalau seandainya semua dosa yang kita lakukan Allah balas dengan sebuah musibah, kita habis. Kayaknya ya ini masuk akal juga bahwa kenyataannya dari awal kita bangun tidur sampai tidur lagi, antara musibah dengan kemaksiatan yang kita lakukan lebih banyak maksiatnya. Dan kalau setiap kali satu maksiat dibalas musibah, mungkin kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Karena musibah terus gitu kan. Bahkan dalam sebuah ayat juga Allah sudah menekankan. Misalnya dalam surat Fatir ayat 45 Allah Ta'ala mengatakan walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Allah tidak akan menyisakan satu makhluk pun yang berada di muka bumi. Kalau setiap dosa yang dilakukan seorang hamba langsung dihukum, habis. Nggak ada satu makhluk pun yang makhluk mukallaf itu ya, yang hidup di bumi. Semuanya akan binasa semua. Karena memang perbandingan antara dosa yang kita lakukan dengan musibah yang yang Allah timpakan pada kita masih banyak dosanya. Maka ketika Allah timpakan musibah pada kita, kita diuji oleh Allah dengan sebuah musibah, maka sangat memalukan kalau kita mengatakan, ya Allah, apa salah saya, kenapa saya seperti ini gitu ya. Padahal itu baru sedikit, dosamu sudah banyak gitu kan. Dosa kita sudah banyak sekali, itu baru sedikit saja. Tapi kita lebih mudah mengeluh dengan apa yang telah kita lakukan. Kita tidak sadar kalau dosa kita itu sudah terlanjur banyak sekali. Ya. Kadang saat yang orang kurang memahami adalah bahwa ketika dia diberi musibah harusnya bersyukur gitu. Walaupun ini berat ya, kayak kita pun kadang ya bisa lupa diri di saat kita diberi musibah dan tidak mensyukurinya. Karena kalau kita hitung-hitungan secara angka untuk jangka panjang gitu kan. Kalau kita dikenai musibah dan kita bersabar, sebenarnya itu lagi sangat dibantu supaya pas balik nanti kita kembali kepada Allah dalam posisi yang sudah lebih bersih gitu. Karena udah dibersihin dulu tuh di dunia. Beda dengan orang yang di dunia nggak ada atau jarang kena musibah gitu. Jadi dosa-dosa yang dia pernah lakukan tidak terhapuskan dengan sabarnya dia ketika terkena musibah. Bukankah seperti itu juga Ustadz ya? Iya. Karena dalam sebuah hadis juga Nabi SAW pernah mengatakan, Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah itu mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Karena ujian yang Allah berikan itu, salah satu fungsinya adalah untuk menghapus dosa-dosa kesalahan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Dan kalau ini sebagai permisalan ya, dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang tua yang sudah punya anak, kalau kita hitung misalnya, anak kita itu kok apalagi ketika masih kecil kan banyak rewelnya, banyak yang membuat kita kesal gitu ya. Kalau kita itu mungkin rewelnya anak itu sudah banyak sekali. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang memberikan sebuah ancaman kepada anaknya, kalau kamu rewel nanti nggak saya kasih uang jajan. Tapi apakah terbukti benar orang tua itu tidak ngasih uang jajan? Nyatanya itu cuma gertakan aja. Ya itu karena memang bentuk kasih sayang orang tua, bentuk kebaikan orang tua kepada anak, tidak mungkin kemudian orang tua itu menghentikan semua jalur istilahnya rizki kepada anaknya, itu enggak. Mesti meskipun anak itu banyak salah, ya mesti orang tua itu memaafkan dan akan memenuhi kebutuhan anak tersebut. Itu antara hanya orang tua dengan anak, itu sudah bukti bahwasanya orang tua itu sudah baik banget kepada kita. Orang tua kita itu kepada kita itu sudah sangat baik sekali. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak mungkin ada masa di mana mereka rewel,
ada masa di mana mereka sudah bisa diatur, sudah bisa sendirilah. Tapi kalau kita mungkin sejak mukallaf sampai sebelum meninggal mungkin kita nggak berhenti berbuat dosa gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih tetap mengampuni dan tidak menghukum semua dosa yang kita lakukan. Nah, makanya dari sini Ustaz, kadang untuk orang-orang yang qadarullah sebelum meninggal diuji dulu, kayak misal sakit selama beberapa waktu, mungkin 1 bulan atau 2 bulan, dia sebenarnya adalah orang yang beruntung gitu. Yeah. Dia ada waktu, minimal dia ada waktu untuk berwasiat pada keluarga kalau saya punya utang pada si fulan. Kedua, dia bisa ada kesempatan untuk bertaubat dari yang pernah dia lakukan. Atau dia meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Dan banyak hal yang bisa dia lakukan untuk bisa membuat dia lebih bersih ketika kembali kepada Allah. Beda dengan orang yang ketika meninggal tiba-tiba mendadak kayak kecelakaan lalu lintas atau nggak sempat minta maaf, nggak sempat minta maaf apa-apa, dan tidak terkena musibah awal untuk bisa menjadikan dia terampuni dan belum ada dibersihkan. peringatan gitu ya. Iya betul, makanya musibah sebenarnya ya satu di antara banyak hal yang harus kita syukuri. Ya memang harus juga orang yang ketika tertimpa musibah ya lebih mengedepankan husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan musibah yang Allah berikan kepada dia, apalagi bisa dikatakan kalau ternyata musibah itu adalah musibah yang sangat parah atau di usia yang dia sudah senja, yaitu mungkin sebagai peringatan atau kesempatan yang Allah berikan agar dia bisa lebih memperbaiki diri, lebih banyak bertobat dan lebih banyak minta maaf atas kesalahan yang dia lakukan kepada sesama manusia. Nah, di masa-masa itu Ustaz, bukankah hal yang baik juga yang kita dapatkan adalah ketika kita melakukan hal yang kecil, apalagi di masa-masa yang khusus, di waktu-waktu khusus, sesuatu yang kecil kebaikan kita lakukan, balasannya akan sangat lebih besar dibandingkan itu. Dan itu kesempatan yang banyak orang dan banyak dari kita tidak memanfaatkan seperti itu. Iya, jadi memang salah satu bukti bahwasanya Allah SWT itu Maha Baik, Allah itu memberikan balasan pahala atau kebaikan kepada seorang hamba yang melakukan sebuah amal kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda, melebihi dari apa yang dilakukan oleh kita. Berbeda dengan manusia ya, kalau manusia mah cenderung ketika ada orang berbuat baik pada kita ya paling kalau rata-rata manusia itu kan ada sifat pelitnya, ada sifat bakhil. Istilahnya kalau ada dia tidak mau berbuat baik kepada orang lain kecuali kalau ada orang lain berbuat baik sama kita. Kita nggak mau memberikan hadiah pada orang lain kecuali kalau orang lain itu memberikan hadiah pada kita. Kita hanya bisa memberikan, kita biasanya rata-rata memberikan kebaikan kepada orang lain, menunggu orang lain memberikan kebaikan pada kita, bahkan kebaikan yang kita berikan pun hanya sekedar berusaha untuk sama dengan apa yang telah kita dapatkan. Mungkin misalnya jarang sekali ada orang diberikan hadiah senilai 100.000 misalnya, kemudian dia udah karena dia sudah ngasih hadiah ke saya nilainya 100.000, saya gantian balas dengan hadiah harganya 10 juta misalnya. Dan banyak juga orang yang melakukan karena bukan murni ingin memberikan, tapi karena balas budi, kalau bahasa kita riku atau nggak enakan. Karena banyak yang lebih memilih melihat ke untung ruginya. Kalau saya untung segini berarti ya ini yang bisa saya kasih. Gitu. Dan itu pun dia banyak karena memang sungkan juga seperti itu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah memberikan pahala dengan amal soleh yang kita berikan, kalau seandainya ya, kalau kita mengandaikan kalau seandainya Allah tidak memberikan pahala pun kepada amal kebaikan yang kita lakukan, bisa jadi karena amal ibadah yang kita lakukan tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan syarat Rasulullah, itu pun kita tidak perlu protes, karena sebelum kita berbuat baik pun Allah sudah memberikan banyak kebaikan pada kita. Ketika kita mau berbuat baik, berarti kan harus ada faktor penunjang. Kesehatan Allah sudah berikan, waktu luang Allah berikan, kemudian harta yang kita gunakan untuk berbuat baik itu juga pemberian dari Allah. Semuanya sudah lengkap. Ya, sudah. Allah sudah menyediakan fasilitas itu semuanya. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang kita lakukan ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudhlamun. Barang siapa yang berbuat kebaikan dengan satu kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan 10 kali lipat.
Dan apabila ada yang berbuat kejahatan, maka Allah akan balas sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Bukan dibalas dengan 10 kali lipat. Meskipun kalau seandainya dibalas 10 lipat pun itu bukan kezaliman dari Allah, karena Allah memberikan kebaikan dengan 10 lipat. Tapi bentuk kasih sayang Allah, bentuk kebaikan yang sangat besar Allah kepada hambanya, Allah memberikan pahala atas kebaikan yang kita lakukan dengan jumlah yang lebih banyak, dan membalas keburukan yang kita lakukan dengan yang semisalnya. Itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha baik kepada kita. Bahkan dalam hal pemberian, ya bahasa kita tidak perhitungan gitu. Tidak perhitungan, dan Allah maha kaya dan tidak akan rugi dengan segala apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan yang unik Ustadz, kalau kita bicara soal kebaikan khususnya dalam syariat Islam ya, kalau kita komunikasi sesama manusia kan kebaikan itu dilihat dari apa yang sudah terjadi gitu. Kalau misal Ana niat mau beliin antum sate apa gitu, makanan gitu. Kalau makanannya nggak datang, berarti kan antum nggak ngeliat bahwa saya melakukan satu hal baik buat antum gitu. Tapi dalam syariat Islam kan jelas beda gitu. Kalau kita bahkan sudah niat gitu mau melakukan satu kebaikan, tapi qadarullah misal ada 1, 2, 3 halangan sehingga kebaikan itu tidak jadi terrealisasikan, dan itu dalam Islam tetap dihitung kan ya, walaupun mungkin beda gitu ya. Ya, meskipun sudah baru niat gitu ya. Baru niat aja sebenarnya. Bahwasanya dalam sebuah hadis juga disebutkan ketika Nabi SAW pernah bersabda, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at tsumma bayyana dzalik." Sesungguhnya Allah mencatat amal kebaikan dan keburukan dan Allah telah menjelaskannya. Faman hamma bihasanah falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang sudah berniat ingin berbuat kebaikan tapi kemudian tidak jadi, tidak bisa terlaksana karena satu dan lain hal, tapi niatnya jujur ya, bukan untuk main-main. Maksudnya semua kebaikan dia niati tapi dengan niatan juga. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu isi hati manusia. Ketika niatnya itu jujur, memang dia niat ingin berbuat baik tapi kemudian tidak terlaksana atau tertunda, ya dia akan tetap mendapatkan pahala dengan pahala yang sempurna. Apalagi ketika yang dia niatkan terlaksana, itu lebih besar maka lagi. pahalanya lebih besar lagi. Fa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyra hasanat ila sab'imati dhi'fin ila ad'afin katsira. Kalau ternyata yang dia niatkan terlaksana, maka Allah akan berikan balasan kebaikan berlipat ganda, 10 atau sampai 700 atau lebih dari itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Ketika seseorang berniat keburukan, niat berbuat jahat, tapi kemudian nggak jadi. Tetapi nggak jadinya ini karena Allah. Misalnya ada seorang pencuri, dia niat untuk mencuri, tapi kemudian tiba-tiba dia batal. Batal. Kalau seandainya dia batal nggak jadi mencuri, dia tidak tertulis sebagai dosa. Oh sebentar, ini kaidahnya ya? Ya, jadi kalau gini, kebaikan, kalau kebaikan tidak jadi dilakukan, dia sudah mendapatkan pahala. Oke, kalau keburukan tidak jadi dilakukan, dia tidak mendapatkan dosa. Oh, dan dia bisa mendapatkan pahala ketika dia membatalkan kejahatannya ini, kalau dia membatalkan niat jahatnya ini karena Allah. Oke, jadi awalnya niat mau mencelakai atau berbuat buruk, kemudian dia sadar bahwa yang akan dilakukan itu justru ini buruk nih. Dia nggak jadi lakukan tuh. Walaupun awalnya niatnya jelek, tapi karena ini justru dia dapat kebaikan. Ya, karena misalnya dia niat buruk, kemudian dia membatalkan niatnya itu karena takut kepada Allah, maka rasa takut dia kepada Allah menjadikan niat buruknya ini yang harusnya tidak memiliki nilai atau harusnya memiliki nilai yang buruk menjadi sebuah kebaikan. Oke, ini bukan berarti berlaku untuk orang yang hanya hobinya niat aja ya. Kan? Itu kan jadi nanti semuanya diniati kembali gitu. ke ya Allah Maha tahu lah ya. kejujuran setiap kita masing-masing gitu ya. Niat kita benar atau tidak, niat kita lurus jujur atau tidak, Allah itu tahu. Yang parah kan gini Zat, kalau orang salah kaprah memahami ini ketika dia tahu bahwa berniat baik itu akan mendapatkan kebaikan walaupun dia tidak atau belum bisa merealisasikannya. Kemudian dia menjadi orang yang gampang
mengungkapkan niat baiknya gitu. Ustadz, alhamdulillah hari ini gaji saya agak gede nih. Insya Allah nanti saya belikan ayam bakar gitu. Nyatanya enggak, tapi itu niat diungkapkan. Besok lagi dengan orang lain, wah insya Allah saya niatnya insya Allah gitu terus loh. Nah ini jatuhnya jadi kayak berjanji tapi tidak ditepati ya kan? Ya kalau dia main-main memang tidak ada apalagi sudah kelihatan dari wataknya memang orangnya seperti itu ya. Hobi berjanji hanya dengan sekedar niat itu. baik gitu. Jadi memang niatnya memang harus jujur, tapi tidak semua amalan itu bisa terselesaikan dengan niat. Ada sebagian amal yang memang harus dilakukan. Misalnya orang sholat, nggak bisa orang mengatakan, oh katanya hanya berniat dia mendapatkan balik, yang penting niatnya dulu lah sholat. Nanti sholatnya kapan-kapan dia nggak bisa. Dia itu kalau yang sifatnya sunnah ya. Tapi kalau yang sifatnya wajib ya tidak boleh hanya sekedar niat. Ya yang penting sudah niat sholat. Sholatnya nggak jadi kan Allah sudah tulis pahalanya gitu kan. Untuk yang wajib nggak bisa. Ya dia harus memang laksanakan gitu kan. Saya sudah niat puasa Ramadan, tapi tiba-tiba kemudian saya batalkan. Yang penting kan niatnya sudah gitu kan. Maka ada beberapa amal yang tidak hanya cukup dengan niat, memang harus dilakukan baik dilakukan saat itu ataupun pada kesempatan yang lain, atau bahasa kitanya qadha seperti itu ya. Oke, ini catatannya untuk amalan ibadah yang sifatnya wajib ya. Kalau yang sunnah bisa tetap ada kemungkinan dapat kebaikan kan. Kayak semisal besok niat saya mau puasa lah gitu. Tapi ternyata qadarullah pas lagi bangun antara dia kesiangan atau dia bukan orang yang bisa berpuasa tanpa sahur gitu. Pas bangun mau sahur ternyata nggak ada makanan gitu. Akhirnya awalnya niat jadi kesiangan gitu kan. Jadinya nggak jadi gitu. Ya kalau memang apalagi selain orang yang memang niatnya jujur ingin berbuat baik kemudian dia tidak jadi melakukan, dia mendapatkan pahala atas niatnya saja. Atas niat yang dia niatkan. Tapi kalau ada orang yang memiliki rutinitas kebaikan, misalnya dia biasa puasa sunnah nih, biasa puasa sunnah, biasa melakukan amal ibadah sunnah, kemudian qadarullah tiba-tiba dia tidak melakukan mungkin karena sakit atau karena musafir, maka rutinitas kebaikan yang biasa dia lakukan akan dicatat oleh Allah seperti dia melakukannya. Karena dia nggak ada pendustaan di dalam niatnya, karena memang jujur dia, gitu. Ya karena dia pertama jujur, karena itu sudah menjadi rutinitas dia. Rutinitas kebaikan yang dia lakukan, memang dia jujur melakukannya, tidak melakukan bukan karena main-main, karena memang ada suatu halangan syar'i, ya dia akan mendapatkan pahala yang sempurna, sebagaimana sebelumnya dia melakukan amal ibadah tersebut. Iya. Nah, dari nama yang kita bahas Ustaz, tentang nama Al-Bakhr ini, ada satu hal yang mungkin agak perlu kita tekankan bahwa banyak dari kita yang masih sulit untuk bersyukur gitu. Mungkin ini perlu ditekankan di sini bahwa kajian ini akan membuat kita banyak mendapatkan penekanan bahwa rasa bersyukur itu harus kita angkat lagi agar tidak mudah untuk merasa kurang, agar bahwa kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Mungkin seperti itu, Ustaz. Jadi ketika kita tahu bahwasanya segala sesuatu itu bahwasanya segala kebaikan itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu sudah menakar setiap hamba berapa jatahnya masing-masing, maka itu adalah pengetahuan kita tentang hal itu menjadikan kita harus lebih banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberikan kita. Dan kita tidak perlu kemudian ada rasa hasad ataupun iri pada orang lain. Karena irinya kita kepada orang lain karena dia mendapatkan pemberian dari Allah sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita dapatkan, berarti sama saja kita tidak ridho dengan pemberian Allah dan dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sesuatu pada hambanya itu sudah sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Karena kenapa kita kadang memandang bersuudzon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kenapa sih hanya si A saja yang mendapatkan itu, kenapa bukan saya saja? Ini seolah-olah dia ingin menganggap dirinya itu lebih tahu kondisi makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu Maha tahu, lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan kebaikan lebih banyak dibanding yang lainnya. Karena bisa dibilang Ustadz, itu adalah satu penyakit yang kita
di banyak momen tidak merasakan ketika kita merasa saya lebih layak loh gitu. Saya pikir saya yang lebih cocok loh. Ketika kita melihat orang lain mendapatkan sesuatu dan kita melihat kenapa orang itu sih yang dapat gitu, baik itu jabatan, kepercayaan ataupun rezeki lainnya. Banyak dari kita yang merasa kayaknya itu harusnya saya loh yang dapat. Itu penyakit sebenarnya Ya. kan. Ya itu penyakit karena apa namanya? Karena kurangnya pengetahuan dia dengan takdir Allah. Kurang apa? Kecilnya atau lemahnya keimanan dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kadang menjangkiti sebagian orang, bahkan misalnya orang-orang pemuda itu ya, para pemuda yang misalnya pas patah hati, kemudian ya Allah kenapa sih si perempuan itu sama dia, kan harusnya sama saya yang lebih cocok gitu ya. Kenapa sih si A malah nikahnya sama si B, bukannya si A harusnya sama saya, seperti itu kan. Padahal semua itu kan sudah takdir dari Allah, dan itu menunjukkan bahwasannya si A yang nikah dengan si B menunjukkan bahwasanya si A itu memang tidak layak dan tidak pas kalau dijodohkan dengan kita. Jadi kita harus berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang telah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah itu adalah salah satu bentuk kebaikan dari Allah pada kita, bentuk kasih sayang Allah pada kita. Nah, apa yang kita dapatkan itu adalah yang terbaik dari yang telah Allah tentukan pada kita semuanya. Jadi tidak perlu iri, tidak perlu hasad kepada siapapun. Jadi nyambung juga sebenarnya. Kalau kita ya benar-benar serius memahami tentang nama ini ya, tentang Al-Barr ini, kemudian kita yakini dengan Allah memberi kita sekecil dan sebesar apapun ya kita syukuri itu. Makanya dari nama ini apakah ada penekanan lain juga selain kita tuh dianjurkan untuk bersyukur? Dari nama ini ada penekanan lain gak usah? Ya, dari pemahaman kita, ketika kita sudah paham dan mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Baik, maka pertama yang perlu kita lakukan adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi yang kita sampaikan segala kebaikan itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak bertobat, karena kalau kita lihat ternyata kebaikan yang Allah berikan pada kita malah kita balas dengan banyaknya kejahatan yang kita lakukan. Dari bangun tidur sampai tidur kembali sudah banyak kebaikan yang Allah berikan pada kita, tapi malah kita membalasnya dengan kita penuhi siang dan malam dengan berbuat maksiat. Maka kita harus banyak beristighfar dan mohon ampun pada Allah, dan kita tidak boleh kemudian bersandar dengan ampunan Allah dengan mengatakan, "Udahlah, Allah kan Maha Pengampun. Dosa kita pasti paling diampuni. Allah kan Maha Baik. Ya sudahlah, nggak apa-apa maksiat, nanti kan Allah mengampuni." Ini nggak boleh. Karena ampunan itu kan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengampuni seorang hamba, maka itu adalah fadilah yang Allah berikan pada orang tersebut. Kalau seandainya Allah itu tidak mengampuni dosa kita, itu adalah bentuk keadilan Allah. Dan sudah banyak tadi kita sampaikan di awal, dosa-dosa kita yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari nama ini juga mengajarkan kita untuk senantiasa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala kebaikan itu adalah sumbernya dari Allah, maka ketika kita meminta, maka mintalah pada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kita ingin meminta, maka mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pengetahuan kita tentang bahwasanya Allah itu Maha Baik mengajarkan kita untuk lebih banyak berbuat baik juga kepada sesama makhluk. Karena karena Allah juga mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Dan itu bentuk pengimanan kita kepada Asmaul Husna, nama Allah, bahwasanya Allah itu Maha Baik. Dan Allah akan menambah kebaikan kepada hambanya kalau dia mau memberikan kebaikan pada orang lain. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong hamba yang lain. Jadi itu bentuk aplikasi dari keimanan kita terhadap nama Allah Al-Barr, yaitu Maha Baik, yaitu kita tadi yang pertama adalah bersyukur, memperbanyak istighfar pada Allah, kemudian meminta segala sesuatu hanya pada Allah, kemudian yang keempat adalah berbuat baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ada satu hal yang perlu ditegaskan juga dengan topik kita. Kita banyak bicara tentang bagaimana menjadi pribadi seorang muslim yang baik. Nah, dan umumnya pembicaraan ini mengarah pada bagaimana berbuat baik kepada sesama muslim. Nah, yang tidak boleh kita lewatkan juga Ustadz, bagaimana sebenarnya prioritas kebaikan ini kalau kita bicara dengan yang beda keyakinannya, yang non-muslim loh. Apakah perbuatan kebaikan ini tidak ada bedanya sama sekali, memperlakukan mereka dengan bagaimana kita memperlakukan seorang muslim dengan cara yang baik, atau memang ada batasan-batasannya, Ustaz? Nah, kita ketahui bahwasanya syarat Islam itu kan tidak terikat dengan zaman dan tempat ya. Karena agama Islam itu kan untuk rahmatan lil alamin, untuk rahmat untuk seluruh manusia, dan yang namanya seorang muslim tidak terkadang dia hidup di lingkungan yang mayoritas muslim atau hidup di masyarakat yang memang muslim semua. Ada kalanya seorang muslim itu di beberapa kondisi mereka akan hidup sebagai minoritas. Minoritas di negara-negara maju atau di negara-negara Eropa, Amerika dan sebagainya. Apakah mereka dengan begitu tidak boleh berbuat baik kepada yang non-muslim? Maka dalam hal ini Allah SWT tetap memerintahkan kita berbuat baik kepada non-muslim. Tapi dengan catatan, yaitu sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah SWT berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah SWT tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka-mereka, yaitu orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, yang mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Karena Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik, karena Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Jadi di ayat ini, Allah menegaskan selama orang kafir itu tidak berbuat jahat pada kita, tidak menyakiti kita, dan tidak mengusir kita, ya kita memang wajib harus berbuat adil dan berbuat baik kepada mereka juga. Jangan sampai kemudian kebaikan yang diberikan dari non-muslim kepada kita sebagai muslim malah kita balas dengan keburukan. Bahkan dengan berbuat baiknya kita, bersikap baik dan adilnya kita kepada non-muslim, itu menjadi salah satu wasilah dakwah kita. Karena orang itu kan melihat Islam itu kan awal pertama kali orang kafir melihat muslim itu kan tidak langsung mereka melihat isi Al-Quran, hadis, kan mereka tidak sampai situ dulu. Mereka yang akan melihat adalah pribadi muslim masing-masing. Ketika dari pribadi muslim ketika bersosialisasi, kemudian ketika bermuamalah dengan sesama manusia, nampak dari seorang muslim kebaikan, akhlak yang baik, itu menjadi daya tarik tersendiri. Dan banyak kalau kita lihat para mu'alaf di luar sana yang mereka tertarik dengan agama Islam, awalnya adalah dari kebaikan seorang muslim yang diberikan kepada non-muslim tersebut. Ini kayaknya rada menegaskan untuk khususnya orang-orang yang berada pada keadaan minoritas ya. Yeah. Karena jelas seseorang atau banyak orang di lingkungan itu akan menilai dan melihat Islam dilihat dari si beberapa orang ini gitu. Kalau akhlaknya Masya Allah kurang ajar gitu ya, orang kan melihat, oh ternyata seorang muslim tuh begitu gitu. Karena kebetulan yang berada di sana dan minoritas ini pemahaman Islamnya kurang. Makanya untuk orang-orang yang berada di lingkungan yang mayoritas bukan muslim, harap menjaga sikap sebenarnya. Ya karena posisi dia mencerminkan agamanya. Secara umum ya, gitu. Meskipun ya agama dimanapun agama itu kan tidak bisa perbuatan seseorang itu menjadi patokan atau nilai dari sebuah agama. Karena biasanya yang melakukan itu kan hanya oknum saja. Kalau seandainya ada seorang muslim melakukan sebuah kejahatan, sebenarnya itu tidak mencerminkan bahwasanya Islam itu seperti itu, karena itu hanya perbuatan oknum saja. Tetapi kan yang namanya manusia itu mereka akan menilai secara kasat mata terlebih dahulu. Yang akan mereka lihat adalah contoh-contohnya. Itu loh, Islam kayak gitu, itu buktinya muslim seperti ini, seperti itu. Meskipun itu sebenarnya bukan kejahatan yang dilakukan oleh seorang muslim, bukan berarti menunjukkan Islam itu seperti itu. Dan juga selain tadi disampaikan bahwasanya Islam itu kan menyeluruh kepada semuanya.
Dan kita tadi kita sampaikan bahwasanya Islam juga mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada non-muslim. Bahkan kepada hewan pun, pada makhluk Allah yang lain seperti hewan pun, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Misalnya contohnya dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Faidha qataltum fa ahsinu al-qitlah. Kalau kita membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Maksudnya, ketika kita membunuh, maka tidak boleh ada bentuk penyiksaan. Faidha dzabhtum fa ahsinu adzibha. Kalau kita mau menyembelih, ini mungkin kaitannya sudah mau masuk bulan haji ya, bulan Dzulhijjah. Sudah mulai, istilahnya sudah mulai bertebaran flyer masalah kurban gitu kan. Mungkin ini salah satu poin. Jadi Islam mengajarkan kebaikan pada kita untuk berbuat baik kepada hewan. Yaitu ketika kita ingin menyembelih hewan, maka berbuat baiklah kepada mereka. Caranya bagaimana? Wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Yang pertama adalah harus ditajamkan pisaunya atau alat sembelihnya supaya bisa lebih cepat mati. Jangan kemudian pisaunya itu kemudian nggak tajam, malah menyiksa. Kemudian wal yurih dzabihatahu, maka istirahatkan dan senangkanlah. Tidak boleh kemudian nyembelih hewan kurban di hadapan hewan yang lain. Itu akan bikin shock terlebih dahulu, membuat gelisah hewan yang lain sebelum disembelih, seolah-olah mereka merasakan kematian sebelum disembelih. Jadi kebaikan yang diajarkan dalam syariat Islam itu tidak hanya sekedar sesama manusia saja, kepada makhluk Allah yang lain, pada hewan pun Allah mengajarkan. Jadi sebenarnya yang kalau kita bicara soal kebaikan itu menyeluruh ya, baik itu sesama muslim atau yang beda keyakinan, bahkan ke binatang pun baik ini harus tetap diterapkan seperti itu. Nah, cuman kadang gini Ustaz, menjadi orang baik itu sebenarnya gampang-gampang susah gitu kalau saya menilai ya. Ada kalanya kita sebenarnya niat saya itu baik loh, mau begini ke Anda gitu. Tapi di banyak momen kebaikan ini tidak disambut gitu. Atau yang awalnya sebenarnya niatnya baik, tapi kenapa jadi runyam semua, jadi buruk semua gitu. Makanya pertanyaannya sebenarnya dalam syariat Islam ini, menjadi orang baik itu gampang atau mudah sebenarnya? Disebabkan karena tadi ya banyak kisah seperti itu. Gitu. Jadi menjadi orang baik itu tadi ya benar, gampang-gampang susah. Kalau ada beberapa faktor yang mendukung seseorang itu menjadi baik. Yang pertama adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah, taufik dari Allah untuk menjadi orang baik, dia akan menjadi baik. Karena kebaikan itu kan sumbernya berasal dari hati. Dan yang bisa membolak-balikan hati, yang bisa menggerakkan hati itu adalah Allah. Ketika hati seseorang itu sudah Allah jadikan baik, orang itu akan mudah berbuat baik. Dia akan mengusahakan untuk berbuat baik. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada orang tersebut, meskipun secara fasilitas sudah mendukung, misalnya ada orang kaya, uangnya berlebih, dengan mudahnya dia bisa membagikan berinfak kepada orang miskin, tapi kalau Allah belum memberikan hidayah kepada dia, uang itu tidak akan bisa keluar. Rasa eman-eman dan takut kehilangan itu besar maksudnya. Bahkan mungkin sebagian orang tidak terpikirkan untuk berbuat baik. Yang dia pikir ya dirinya sendiri. Ya, karena yang dipikir adalah keuntungan harta saja gitu ya. Karena Allah belum memberikan hidayah. Kemudian yang kedua, ada kalanya faktor yang bisa menjadikan seseorang itu baik adalah faktor lingkungan. Karena ketika seseorang itu hidup di lingkungan yang baik, orang-orangnya baik, ya dia biasanya nanti akan terbawa. Kalau dia hidup di masyarakat yang memang mereka mayoritas adalah orang-orang yang baik, soleh, rajin sholat, rajin puasa, dia akan terbawa. Kalau kita hidup di lingkungan, di lingkungan yang jahat, misalnya lingkungan yang mereka masyarakatnya terbiasa minuman keras, terbiasa berjudi dan lain sebagainya, ya dia pertama tidak akan bisa melakukan kebaikan, tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, itu berat, dan dia kalau melakukan sebuah kebaikan akan dianggap sesuatu yang asing oleh masyarakat sekitar. Beda sendiri. Tuh. Karena kadang ya di kita pun banyak ceritanya ya. Kita mau menjadi orang baik, tapi lingkungan kita kalau melihat kebaikan justru akan menjatuhkan si orang yang dalam kebaikan ini. Karena banyak kasus yang mohon maaf
dunia kriminalitas yang sifatnya bukan kayak pembunuhan begitu ya. Dia niatnya mau memperbaiki sebuah sistem, tapi ketika mencoba hadir dengan kebaikan, justru dia akan dijebak, disudutkan, disalahkan. Makanya ya itulah gampang-gampang susah jadi orang baik di lingkungan tertentu gitu. Di sebagian kondisi memang seperti itu. Dan ada kalanya faktor pendukung seseorang itu menjadi baik adalah kalau dia dalam dalam suasananya yang baik. Seperti seseorang yang mungkin misal contoh di bulan Ramadan. Ada beberapa orang yang memang ketika di bulan Ramadan ya nggak terfikirkan untuk berinfak, tidak terfikirkan untuk membantu orang lain. Tetapi ketika suasana bulan Ramadan, hampir semua orang itu berkeyakinan bulan berkah, bulan dilipat gandakan pahala, bulan di mana orang itu banyak berbuat kebaikan, ya biasanya dia akan terbawa ikut-ikutan untuk memberikan buka puasa, kemudian berinfak, berzakat, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah adanya kesungguhan, kemauan, karena ketika seorang itu berniat untuk berbuat baik, tapi dia tidak memiliki kesungguhan, dia bisa saja berbuat baik, tetapi tidak akan bisa istiqomah. Dan orang yang memiliki himmah aliyah, memiliki cita-cita yang tinggi untuk menjadi orang baik, dan dengan kemauannya yang tinggi dan kesungguhannya akan bisa menjadikan dia menjadi orang baik. Karena menjadi orang baik itu butuh proses ya, bukan simsalabim. Tadi malam jahat tiba-tiba besok langsung menjadi orang baik itu ada, bisa saja ada, cuma rata-rata ya mayoritas adalah sunatullahnya ya ada proses. Berproses. Ya proses, tidak bisa bahasanya kita ujuk-ujuk ya tiba-tiba langsung berubah jadi orang baik, enggak. Butuh prosesnya dan di situ butuh kesungguhan dan kesabarannya. Karena juga gimana ya, seseorang yang dulunya buruk gitu, kemudian mendapati satu momen yang membuat dia dapat hidayah, kemudian berpikir menjadi orang baik, di saat awal proses dia hijrah, memori-memori lama itu kan masih tetap ada gitu. Yang awalnya udah bismillah saya mau meninggalkan semua itu, tapi lingkungan yang masih dia terbawa, memori lama yang masih sempat muncul, itu akan banyak mempengaruhi dia, dan mungkin di situ kita sebut dia sedang berproses untuk meninggalkan 100% gitu. Dan kita juga tidak boleh memaksakan orang lain. Dalam artian gini, kita kalau melihat diri kita sendiri kan, kita pernah lah mengalami fase di mana kita itu bukan orang baik. Karena jarang sekali di antara kita lahir dari sejak bayi sampai besar itu baik terus enggak. Pasti ada proses di antara kita di mana kita pernah menjadi orang buruk, kemudian berubah menjadi baik. Mesti kita ada prosesnya. Sebagaimana kita merasakan proses itu, maka perlakukanlah orang lain seperti kita. Jangan kemudian kita kita memaksakan orang lain harus langsung baik. Kita baru nasihati orang lain, kemudian tiba-tiba kita ingin orang tersebut yang baru kita nasihati besok langsung jadi baik. Harus seperti kita sekarang. Enggak boleh seperti itu. Karena itu sikap tidak adil. Kita memberikan toleransi kepada kita diri sendiri, tetapi tidak memberikan toleransi kepada orang lain untuk berproses. Ya, ini menarik ini, bahwa memberi kesempatan orang lain untuk berproses adalah hal yang harus kita upayakan gitu. Karena ya sangat wajar orang yang dulunya memang terkenal dengan keburukan dan kemudian dia mencoba untuk menjadi baik. Mencoba menjadi baik aja butuh mental yang besar gitu, butuh kepercayaan diri yang besar. Karena rata-rata orang yang datang menjadi sosok baru, orang akan masih menyepelekan atau orang akan meragukan apakah ini orang tulus atau tidak gitu. Makanya di akhir pertemuan ini perlu kita singgung beberapa hal mungkin ya. Kalau orang yang memang mau hijrah dan mencoba menjadi baik, apa sih step-stepnya atau kiat apa sih yang bisa dia praktekkan agar mentalnya lebih kuat, percaya dirinya lebih besar dan sebagainya, Ustaz? Ada beberapa kiat yang bisa dilakukan agar orang itu bisa menjadi baik. Maksudnya bisa menjadi baik itu berproses ya, ada prosesnya baik. Jadi yang pertama adalah dia harus banyak berdoa dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang baik, karena tadi yang kita sampaikan, hati manusia itu kan di tangan Allah. Jadi kita semuanya adalah milik Allah, maka langkah pertama kalau kita ingin menjadi orang baik adalah memohon pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berusaha berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang baik, meninggalkan lingkungan yang buruk.
Kalau kita berusaha menjadi orang baik, tetapi kita masih kumpul dengan orang-orang yang notabene latar belakang mereka adalah suka berbuat keburukan, ya kita akan berat. Kita akan berat untuk berproses menjadi lebih baik. Jadi kita harus memiliki teman yang baik. Kan dalam sebuah juga Nabi SAW menyebutkan permisalan orang yang baik itu bersahabat dengan orang yang baik seperti bersahabat dengan penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi bisa jadi kita mendapatkan bau harumnya, atau kita bisa beli minyak wanginya, atau bisa jadi yang sering kita harapkan dapat gratis. Itu dapat tester Ya. ya. Nah, kalau seandainya kita berteman dengan orang buruk seperti orang pandai besi, berteman dengan pandai besi. Kalau pandai besi itu kan dengan api. Kalau kita dekat dengan pandai besi, bisa kita terbakar bajunya, atau minimal kita mencium bau Tidak sedapnya bau lah tidak ya. sedap dari asap karena pembakaran tersebut. Jadi yang kedua setelah berdoa pada Allah adalah berteman dengan orang yang baik. Kemudian yang ketiga adalah memaksakan diri. Memaksakan diri maksudnya berusaha keras, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Tidak boleh orang kemudian saya pengen jadi baik, kemudian cuma duduk, nggak berusaha, ya dia tidak bisa berubah instan seperti itu. Kemudian salah satu sikap yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin menjadi baik adalah dia harus jujur. Jujur dalam hatinya jujur, memang ingin jadi orang baik, tidak main-main, bukan karena cari niat baik tadi ya. Mengandalkan niat Ya, aja. kemudian yang kedua dia harus berkata jujur. Karena dengan berkata jujurnya ini pertama akan mendapatkan hidayah dari Allah, karena Rasulullah mengatakan inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya jujur itu menunjukkan seseorang kepada kebaikan. Di samping dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah, dan orang lain juga akan mendukung dia. Bagaimana dia ingin menjadi orang baik tapi dia masih dusta? Orang juga mau bantu. Ragu-ragu Ya, jadinya. kan kita itu menjadi Khawatir. orang baik kadang perlu dukungan dari orang lain. Mm-mm. Kalau orang lain tidak mungkin mendukung kita kalau kita belum jujur. Ini bener nggak mau berubah nih. Tolong dong, saya pinjemi Al-Quran karena saya ingin baca. Bener nggak nih? Jangan-jangan pinjam Al-Quran nanti dijual lagi. Gitu. Jadi kalau kita jujur dalam hati kita pada Allah, dan kita jujur dalam ucapan kita kepada sesama manusia, insya Allah kita akan mendapatkan dua dukungan dari Allah. Pertama, yang paling utama, kemudian dukungan dari sesama manusia. Ya, yang unik di sini adalah Islam mengajarkan kita untuk selalu berhusnudzon terhadap orang lain. Tapi orang lain atau kita sebagai orang lain itu juga tolong bantu orang lain untuk memudahkan diri berhusnudzon dengan kita gitu. Karena kalau kita sudah sekali aja berdusta, orang akan sulit untuk berprasangka baik. Walaupun kita semua pengen berprasangka baik, tapi kita sendiri yang menunjukkan ke orang bahwa kita orang yang tidak mudah untuk diprasangka baikkan seperti itu. Bahkan tidak hanya sekedar kita tidak boleh berbuat buruk ataupun dusta, bahkan kita melakukan sesuatu ataupun menyampaikan sebuah statement yang menimbulkan ambigu, multitafsir, yang menyebabkan orang bingung, salah paham, itu juga tidak boleh. Karena sebagaimana kita juga mengatakan pada orang lain, husnudzon dong dengan saya, kita juga harus berusaha memberikan fasilitas agar orang lain itu tidak terjerumus pada suudzon pada kita. Karena kita sendirilah yang kadang membuatnya gitu. Kita kan sendiri, apa yang kita lakukan sendiri malah menjebak orang lain untuk bersuudzon. Ya orang lain juga tetap insya Allah berusaha untuk husnudzon pada kita, tapi kitanya sendiri juga harus berusaha untuk tidak menimbulkan suudzon dari orang lain pada kita. Oke, ini menarik. Jadi di akhir ini menjadi satu pembelajaran penting bahwa husnudzon itu ya harus disupport juga dengan bagaimana kita membuat orang lain mudah berhusnudzon kepada kita seperti itu. Baik Ustadz, tanpa terasa kita sudah berada di akhir dari pertemuan kita. Mungkin sebelum kita tutup bisa untuk tambahkan kalimat akhir sebagai kesimpulan, Ustadz. Baik, pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tadi disampaikan maha baik, maka bentuk pengimanan kita kepada maha baiknya Allah adalah kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah, kemudian banyak beristighfar pada Allah, kemudian hanya meminta
kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita senantiasa berbuat baik juga kepada orang lain. Karena sebagaimana kita ingin mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka kita juga harus berbuat baik pada orang lain juga. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Mungkin seperti itu. Baik, dengan demikian itulah di antara yang bisa kita obrolkan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat yang banyak untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Baiklah, dari studio kami Mahat Imam Syafi'i Maiz Cilacap kami pamit undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.